Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan di tempat? Hari berganti, tahun terus berlalu, tetapi kamu masih menghadapi ketakutan yang sama, mengeluhkan keadaan yang sama, dan terjebak dalam kebiasaan yang sama. Kamu ingin hidup berubah, ingin menjadi lebih baik, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih berani melangkah, tetapi tanpa sadar masih mempertahankan pola pikir yang membuatmu tetap berada di tempat yang sama. Terkadang, yang perlu Allah ubah dalam hidup kita bukan langsung keadaan di luar diri kita, tetapi cara kita memandang keadaan tersebut. Sebab ketika pikiranmu selalu berkata, "Aku tidak mampu," kamu akan takut mencoba. Ketika pikiranmu berkata, "Aku selalu gagal," kamu akan mudah menyerah. Ketika pikiranmu berkata, "Hidupku tidak akan berubah," kamu bahkan tidak memberi kesempatan kepada dirimu untuk bertumbuh. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan membutuhkan ikhtiar. Ada sesuatu dalam diri yang harus diperbaiki, termasuk cara berpikir, cara memandang ujian, cara menghadapi kegagalan, dan cara menyikapi masa depan. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus meminta Allah mengubah keadaan, tetapi lupa meminta Allah mengubah dirimu. Kamu ingin rezeki lebih luas, tetapi masih takut berusaha. Kamu ingin hati lebih tenang, tetapi terus memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kamu ingin masa depan lebih baik, tetapi masih hidup dengan keyakinan bahwa dirimu tidak akan pernah berhasil. Maka hari ini, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada dirimu, apakah yang perlu berubah dalam hidupku, keadaan di sekitarku, atau pola pikirku? Bisa jadi pintu perubahan yang selama ini kamu tunggu ternyata dimulai dari cara kamu berpikir. Ubah pola pikirmu. Belajarlah melihat ujian sebagai proses, kegagalan sebagai pelajaran, dan masa depan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan dengan tawakal kepada Allah. Karena hidupmu mungkin tidak akan berubah jika kamu terus berpikir dengan cara yang sama. Tetapi ketika pola pikirmu berubah, langkahmu akan berubah. Ketika langkahmu berubah, ikhtiarmu berubah. Dan dengan izin Allah, jalan hidupmu pun dapat mengarah kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Sadari bahwa pola pikirmu menentukan cara kamu menjalani hidup. Pernahkah kamu menyadari bahwa dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi memberikan respons yang sangat berbeda? Seseorang mungkin melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, sementara orang lain melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Keadaannya sama, tetapi cara berpikirnya berbeda. Dari sinilah kita belajar bahwa bukan hanya apa yang terjadi dalam hidup yang memengaruhi kita, tetapi juga bagaimana kita memandang apa yang terjadi. Pola pikir adalah cara seseorang memahami dirinya, kehidupan, ujian, keberhasilan, kegagalan, dan masa depan. Jika sejak awal kamu meyakini bahwa hidup selalu sulit dan tidak ada yang bisa diperbaiki, maka setiap masalah akan terasa semakin berat. Sebaliknya, ketika kamu belajar meyakini bahwa setiap kesulitan dapat menjadi jalan untuk bertumbuh, dan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, hatimu akan memiliki kekuatan untuk terus melangkah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan berarti hidup akan selalu mudah. Justru ayat ini mengajarkan bahwa ketika Allah memberikan sebuah ujian, ada kemampuan yang Allah titipkan dalam dirimu untuk menghadapinya. Maka jangan terlalu cepat mengatakan, "Aku tidak sanggup." Bisa jadi kamu belum mengenal seberapa kuat dirimu karena terlalu lama memelihara pikiran bahwa kamu lemah. Seringkali seseorang bukan benar-benar tidak mampu tetapi sudah kalah sebelum mencoba. Baru menghadapi satu kegagalan, ia langsung menyimpulkan bahwa dirinya tidak berbakat. Baru ditolak sekali, ia menganggap dirinya tidak layak. Baru mengalami kesulitan, ia merasa bahwa Allah sedang menghukumnya. Padahal, bisa jadi semua itu adalah proses yang sedang mendewasakan dan mengarahkan dirinya. Karena itu, mulai sekarang perhatikan kalimat yang sering kamu ucapkan kepada dirimu sendiri. Jangan biasakan berkata, "Aku tidak bisa,"
ketika sebenarnya kamu belum mencoba. Jangan terus berkata, hidupku memang begini, seolah masa depan sudah selesai ditulis oleh ketakutanmu. Dan jangan menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk berhenti memperbaiki diri. Ubahlah cara berpikirmu dengan tetap berpijak kepada iman. Katakan dalam hati, aku mungkin belum mampu hari ini tetapi aku bisa belajar. Aku mungkin pernah gagal tetapi aku masih bisa mencoba kembali. Aku belum tahu bagaimana masa depanku, tetapi aku percaya Allah akan membimbing langkahku. Ketika pola pikirmu mulai berubah, kamu akan melihat bahwa banyak hal yang dulu terasa mustahil ternyata hanya membutuhkan keberanian untuk dimulai. Percayalah, perubahan besar seringkali dimulai dari satu pikiran sederhana. Aku tidak harus tetap menjadi diriku yang dulu. Berhenti membatasi dirimu dengan pikiran negatif. Ada kalanya yang paling menghalangi langkahmu bukan keadaan, bukan orang lain, bahkan bukan kurangnya kesempatan, tetapi pikiranmu sendiri. Kamu sudah membayangkan kegagalan sebelum mencoba. Kamu sudah merasa tidak mampu sebelum berusaha. Kamu sudah takut ditolak sebelum mengetuk pintu. Akhirnya, bukan karena tidak ada jalan, tetapi karena pikiranmu membuatmu percaya bahwa jalan itu tidak pernah ada. Pikiran negatif yang terus dipelihara dapat berubah menjadi keyakinan. Ketika setiap hari kamu berkata, aku tidak cukup baik, lama-kelamaan kamu akan mempercayainya. Ketika kamu terus mengatakan, aku selalu gagal, kamu akan kehilangan keberanian untuk mencoba. Padahal satu kegagalan tidak pernah menjadi bukti bahwa kamu akan gagal selamanya. Masa lalu hanyalah bagian dari perjalanan, bukan keputusan terakhir tentang siapa dirimu. Islam mengajarkan kita untuk memiliki harapan kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Karena itu, jangan memenuhi pikiranmu dengan prasangka buruk terhadap kehidupan, hingga akhirnya kamu kehilangan harapan kepada pertolongan Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah, sambil tetap berusaha memperbaiki apa yang bisa kamu perbaiki. Bukan berarti kita harus berpura-pura bahwa semua keadaan mudah. Tidak. Ada hari ketika kamu lelah, kecewa, menangis, dan merasa tidak tahu harus melangkah kemana. Itu manusiawi, namun jangan biarkan rasa lelah membuatmu mengambil kesimpulan bahwa hidupmu tidak akan pernah berubah. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu menganggap seluruh masa depanmu telah hancur. Belajarlah membedakan antara kenyataan dan ketakutan. Kenyataan mungkin berkata, aku sedang menghadapi kesulitan, tetapi ketakutan sering berkata, aku akan selamanya seperti ini. Kenyataan mungkin berkata, aku belum berhasil, tetapi pikiran negatif berkata, aku tidak akan pernah berhasil. Disinilah kamu perlu mengubah cara berpikir. Ketika muncul pikiran aku tidak mampu, gantilah dengan aku akan belajar sedikit demi sedikit. Ketika muncul pikiran aku takut gagal, katakan aku akan mencoba dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ketika kamu merasa tertinggal, ingatkan dirimu bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalan yang berbeda. Jangan jadikan keterbatasan hari ini sebagai alasan untuk menyerah terhadap hari esok. Allah masih memberimu waktu, kesempatan, kesehatan, pikiran, dan kemampuan untuk berusaha. Mungkin langkahmu kecil, tetapi jangan meremehkannya, sebab perubahan tidak selalu dimulai dengan lompatan besar. Kadang perubahan dimulai ketika seseorang berani mengganti satu pikiran buruk dengan satu keyakinan yang lebih baik. Maka mulai hari ini, jagalah pikiranmu. Jangan biarkan ketakutan menjadi suara yang paling keras dalam kepalamu. Isi pikiranmu dengan doa, ilmu, zikir, harapan, dan keyakinan bahwa selama kamu masih berjalan menuju Allah, selalu ada alasan untuk terus melangkah. Belajar melihat ujian dengan cara pandang yang berbeda. Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup akan sesuai dengan keinginanmu. Ada rencana yang gagal, doa yang belum terwujud, hubungan yang berakhir, kesempatan yang hilang, bahkan perjalanan yang harus berbelok dari apa yang sudah kamu bayangkan. Pada saat seperti itu, yang paling menentukan bukan hanya peristiwa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu memilih untuk memandangnya. Ketika pola pikirmu masih dipenuhi keluhan, kamu mungkin hanya melihat kehilangan sebagai musibah. Kamu bertanya, mengapa Allah melakukan ini kepadaku?
kamu merasa hidup tidak adil dan menganggap jalanmu lebih berat daripada orang lain. Namun, ketika pola pikirmu mulai berubah, kamu akan belajar bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku melalui kejadian ini? Pertanyaan sederhana tersebut dapat mengubah cara hatimu menerima sebuah ujian. Mungkin sesuatu yang kamu anggap sebagai kegagalan ternyata sedang menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Mungkin seseorang yang pergi ternyata memberi ruang bagi dirimu untuk lebih mengenal Allah. Mungkin sebuah kesempatan yang tidak kamu dapatkan sedang mengarahkanmu kepada kesempatan yang jauh lebih sesuai. Kamu tidak selalu mampu memahami hikmah sebuah kejadian ketika sedang mengalaminya. Karena itu, jangan terburu-buru menilai bahwa sesuatu yang menyakitkan pasti buruk. Mengubah pola pikir bukan berarti memaksa diri untuk selalu bahagia ketika sedang diuji. Bukan pula berarti menyangkal rasa sedih. Kamu boleh menangis, kamu boleh kecewa, kamu boleh merasa lelah. Tetapi setelah itu, belajarlah kembali berdiri dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Cobalah melihat setiap ujian sebagai bagian dari proses pembentukan dirimu. Kesulitan mungkin sedang mengajarkan kesabaran. Kegagalan mungkin sedang mengajarkan kerendahan hati. Penolakan mungkin sedang mengajarkan keteguhan. Penantian mungkin sedang mengajarkan tawakal. Dan kehilangan mungkin sedang mengajarkan bahwa tempat bergantung yang paling kokoh hanyalah Allah. Karena itu, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung berkata, hidupku hancur. Gantilah dengan, mungkin Allah sedang mengarahkanku ke jalan yang belum aku pahami. Ketika rencanamu gagal, katakan, aku akan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Ketika doamu belum terkabul, katakan, aku percaya Allah mengetahui waktu terbaik. Bisa jadi keadaanmu belum berubah karena Allah sedang terlebih dahulu mengubah cara pandangmu. Dan ketika hatimu belajar menerima, pikiranmu belajar percaya, serta langkahmu kembali bergerak, kamu akan menemukan kekuatan untuk menghadapi kehidupan dengan lebih tenang. Ubah cara berpikirmu, ubah cara kamu melangkah. Perubahan dalam hidup tidak cukup hanya dengan keinginan. Kamu bisa memiliki banyak impian, membuat banyak rencana, bahkan berdoa setiap malam, tetapi jika pola pikirmu masih membuatmu takut melangkah, semuanya akan tetap menjadi angan-angan. Karena itu, setelah menyadari pola pikir yang selama ini menghambatmu, langkah berikutnya adalah mulai menggantinya dengan cara berpikir yang lebih sehat, optimis, dan tetap berlandaskan iman kepada Allah. Jangan menunggu sampai kamu merasa benar-benar siap untuk memulai. Seringkali rasa siap justru muncul setelah seseorang berani mengambil langkah pertama. Kalau kamu terus menunggu rasa takut hilang, mungkin kamu tidak akan pernah bergerak. Belajarlah berjalan bersama rasa takut sambil tetap memohon pertolongan kepada Allah. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi memilih untuk tidak membiarkan rasa takut mengendalikan hidupmu. Jika selama ini kamu berpikir, aku terlalu terlambat, ubahlah menjadi, aku masih memiliki kesempatan untuk memulai. Jika kamu berpikir, aku tidak sepintar orang lain, katakan, aku bisa belajar dan berkembang. Jika kamu berkata, aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, ingatkan dirimu, aku masih bisa bertaubat dan memperbaiki diri. Jangan biarkan masa lalu menjadi penjara yang membuatmu takut membangun masa depan. Allah tidak meminta kita mengetahui seluruh perjalanan hidup sebelum melangkah. Allah meminta kita berusaha, berdoa, dan bertawakal. Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Ada bagian yang menjadi tanggung jawabmu, yaitu berikhtiar dan mengambil keputusan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan hasil akhirnya, serahkan kepada Allah. Mulailah dari hal kecil. Jika ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, jangan langsung memaksakan perubahan besar. Bangun kebiasaan sederhana. Jika ingin lebih dekat dengan Allah, mulai dengan menjaga salat, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan memperbaiki doa. Jika ingin mencapai cita-cita, tentukan satu langkah yang bisa kamu lakukan hari ini. Jangan sibuk memikirkan 1000 langkah yang belum kamu jalani. Ingatlah,
Hidup tidak berubah hanya karena kamu terus memikirkan perubahan. Hidup berubah ketika pikiran melahirkan keputusan, keputusan melahirkan tindakan, dan tindakan dilakukan secara konsisten. Karena itu, jangan hanya berkata, "Aku ingin berubah." Tanyakan juga, apa yang akan aku lakukan hari ini agar perubahan itu benar-benar dimulai? Percayalah, ketika kamu mulai mengubah cara berpikirmu, kamu akan mulai melihat lebih banyak kemungkinan. Ketika kamu mulai berani melangkah, kamu akan menemukan pengalaman baru. Dan ketika setiap langkahmu disertai doa serta tawakal kepada Allah, perubahan itu bukan lagi sekadar harapan, tetapi menjadi perjalanan yang benar-benar kamu jalani. Percayakan hasil kepada Allah setelah kamu berusaha. Mengubah pola pikir bukan berarti kamu akan mendapatkan kehidupan yang selalu sesuai dengan keinginan. Kamu mungkin sudah berpikir positif, berusaha lebih keras, memperbaiki diri, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Disinilah kamu perlu memahami bahwa perubahan pola pikir dalam Islam bukan sekadar belajar berpikir optimis, tetapi juga belajar menerima bahwa hasil akhir adalah hak Allah. Tugasmu adalah berusaha dengan sebaik mungkin. Tugasmu adalah memperbaiki niat, mengambil langkah, belajar dari kesalahan, dan tidak mudah menyerah. Setelah itu, serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan sampai kamu merasa gagal hanya karena hasil yang kamu dapatkan berbeda dari apa yang kamu rencanakan. Bisa jadi ukuran keberhasilanmu selama ini terlalu sempit, karena hanya melihat hasil, bukan proses yang telah kamu jalani. Mungkin kamu sudah berusaha mendapatkan pekerjaan tertentu, tetapi belum berhasil. Mungkin kamu sudah berjuang memperbaiki sesuatu, tetapi hasilnya belum terlihat. Mungkin kamu sudah berdoa untuk sebuah keinginan, tetapi Allah belum memberikannya. Jangan langsung menyimpulkan bahwa usahamu sia-sia. Bisa jadi Allah sedang mengubah arah perjalananmu. Karena itu, jangan mengukur masa depan hanya berdasarkan keadaanmu hari ini. Hari ini kamu mungkin belum berhasil, tetapi bukan berarti selamanya kamu akan berada di titik yang sama. Hari ini kamu mungkin masih belajar, tetapi suatu saat ilmu itu bisa menjadi bekal yang sangat berarti. Hari ini kamu mungkin sedang berada dalam kesulitan, tetapi bisa jadi dari kesulitan itulah Allah membentuk dirimu menjadi lebih kuat. Ubahlah pola pikir dari "aku harus mendapatkan apa yang aku inginkan" menjadi "aku akan berusaha mendapatkan yang terbaik, lalu aku ridha dengan apa yang Allah tetapkan." Perbedaan kalimat ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar bagi hati. Kamu tetap memiliki impian, tetapi tidak menjadikan impian sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Kamu tetap berusaha, tetapi tidak menghancurkan dirimu ketika hasilnya berbeda. Jangan takut memiliki cita-cita besar. Jangan takut memulai sesuatu yang baru. Jangan takut memperbaiki hidupmu. Tetapi pastikan setiap langkahmu tetap dekat dengan Allah. Sebab tujuan hidup bukan hanya mendapatkan apa yang kamu inginkan, melainkan menjadi hamba yang semakin mengenal, mencintai, dan bergantung kepadanya. Pada akhirnya mungkin bukan keadaan yang harus berubah terlebih dahulu. Bisa jadi Allah ingin mengubah cara berpikirmu, menguatkan hatimu, dan mendewasakan langkahmu. Ketika pikiranmu berubah, kamu tidak lagi melihat hidup hanya dari apa yang hilang, tetapi dari apa yang bisa dipelajari. Kamu tidak hanya melihat kegagalan, tetapi juga kesempatan untuk bangkit. Dan kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu tahu siapa yang memegang kendali atasnya, Allah. Mungkin selama ini kamu menunggu hidup berubah, tetapi lupa bahwa perubahan juga membutuhkan keberanian untuk mengubah sesuatu dalam dirimu. Kamu ingin keadaan menjadi lebih baik, tetapi masih membawa ketakutan yang sama. Kamu ingin masa depan berbeda, tetapi masih berpikir bahwa dirimu tidak mampu. Kamu ingin hidup lebih tenang, tetapi masih terus memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Maka hari ini, mulailah dari satu hal sederhana. Ubah pola pikirmu. Bukan berarti setelah ini semua masalah akan hilang. Bukan berarti hidupmu akan selalu berjalan sesuai rencana. Tetapi ketika pola pikirmu berubah, cara kamu menghadapi masalah pun akan berubah. Kamu tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir,
tetapi sebagai pelajaran. Kamu tidak lagi melihat ujian sebagai tanda bahwa Allah meninggalkanmu, tetapi sebagai kesempatan untuk mendekat kepadanya. Kamu tidak lagi memandang masa depan dengan ketakutan, tetapi dengan harapan dan tawakal. Ingatlah, kamu tidak harus menjadi sempurna untuk memulai perubahan. Kamu hanya perlu bersedia memperbaiki satu hal demi satu hal. Jika hari ini kamu masih takut, tetaplah melangkah. Jika hari ini kamu masih sering jatuh, bangkitlah kembali. Jika hari ini kamu merasa tertinggal, jangan berhenti hanya karena perjalananmu berbeda dengan orang lain. Jangan biarkan pikiran negatif menentukan seluruh masa depanmu. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu percaya bahwa kamu tidak akan pernah berhasil. Jangan biarkan masa lalu membuatmu lupa bahwa Allah masih memberimu hari ini untuk memperbaiki diri. Mulai sekarang, tanamkan dalam hatimu. Aku mungkin belum tahu bagaimana masa depanku, tetapi aku percaya Allah sedang menuntunku menuju apa yang terbaik. Berusahalah tanpa menyerah, berdoalah tanpa lelah, dan bertawakallah tanpa ragu. Karena mungkin perubahan yang selama ini kamu tunggu bukan dimulai dari keadaan yang berubah, tetapi dari pikiran yang berubah. Dan ketika pikiranmu berubah, langkahmu berubah. Ketika langkahmu berubah, hidupmu perlahan bergerak menuju arah yang baru. Maka jangan takut untuk memulai. Ubah pola pikirmu sekarang. Perbaiki dirimu sekarang. Dekatkan dirimu kepada Allah sekarang. Sebab selama Allah masih memberimu kesempatan untuk hidup, selalu ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.